Halo semuanya, aku punya satu pertanyaan untuk kalian. Kira-kira ya, kalau kalian bangun tidur, apa sih hal pertama yang kalian lakuin? Nah, beberapa dari kalian pasti ada menjawab, saya itu kalau bangun tidur pertama kali nengok HP atau enggak buka HP terlebih dahulu ya kan. Nah, hal ini pasti juga hal-hal yang sudah pasti normal di kalangan remaja. Nah, berbicara soal HP, apa sih hal yang paling dekat dengan kita kalau di HP? Pasti salah satu jawabannya itu adalah media sosial. Nah, media sosial ini adalah sebuah platform di mana kita bisa melakukan banyak hal, dari mengupload foto, video, audio, teks, dan bahkan juga kita bisa berdiskusi dari orang-orang dari segala jenis penjuru dunia. Nah, tapi kalian tahu nggak sih saudara-saudara sekalian, media sosial itu mempunyai sebuah dampak negatif loh. Bahkan katanya itu bisa sampai mengacu pada mental kita. Nah, apa sih dampak negatifnya? Penasaran kan? Nah, jadi di video ini kami bakal membahas mengenai namanya dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung ke videonya. Bagaimana sih seseorang bisa kita katakan kalau dia ketergantungan atau kecanduan pada media sosial? Bisa kita lihat dari kondisi di mana seseorang itu lebih sering membuka atau harus membuka media sosial, padahal gak ada yang penting. Nah, contoh kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada diri kita sendiri. Ketika kita bangun, kita langsung lihat smartphone, lalu membuka media sosial orang lain. Atau ketika kita belajar atau sedang berkuliah, kita yang awalnya ingin ngecek notifikasi, tapi malah ke-distract buat nge-scroll sampai lupa waktu. Nah, ketergantungan dan kecanduan pada media sosial ini memiliki beberapa dampak. Yang pertama, bisa mengurangi rasa percaya diri kita karena kita sering melihat media sosial lain atau membandingkan diri kita dengan yang ada di media sosial. Yang kedua, bisa memengaruhi fokus kita, lebih susah fokus dalam belajar atau melakukan sesuatu karena asik kepikiran buat nge-scroll media sosial. Lalu yang ketiga, dapat mempengaruhi jam tidur kita, dimana kalau kita misalnya udah nge-scroll media sosial, kita pasti akan lupa waktu atau tidak ingat waktu. Kayak satu video lagi lah, satu lagi lah, begitu. Baik, selanjutnya adalah gangguan pola tidur dan kelelahan mental. Gangguan pola tidur adalah kondisi seseorang di mana sulit tidur, tidur tidak nyenyak, dan bangun tidur dalam kondisi lelah. Penyebabnya bisa jadi karena stres dan banyak pikiran. Dampaknya membuat kita hilang konsentrasi dan emosi jadi tidak stabil. Kelelahan mental adalah kondisi rasa capek akibat banyak tekanan dan tugas menumpuk. Keduanya saling berkaitan. Gangguan pola tidur bisa menyebabkan kelelahan mental dan kelelahan mental bisa menyebabkan tidur terganggu. Baik, kita masuk ke FOMO. FOMO membuat kita merasa selalu ingin tahu apa yang terjadi di media sosial. Akibatnya kita jadi sering membuka aplikasi tanpa henti, hanya karena memastikan apa yang terjadi di media sosial. Hal ini bisa menimbulkan kecemasan karena kita merasa harus ingin tahu apa yang terjadi di media sosial. Selain itu, FOMO juga menyebabkan stres dan kelelahan mental. Banyak orang jadi sulit tidur karena terus scroll sampai larut malam demi tetap update apapun yang terjadi di media sosial. Secara keseluruhan, FOMO memiliki dampak negatif bagi kesehatan mental jika tidak dikendalikan. Karena itu, penting bagi kita untuk mengatur waktu penggunaan media sosial dan lebih fokus dalam kehidupan nyata. Yang keempat, memicu perbandingan sosial yang merusak diri. Apa sih itu perbandingan sosial? Perbandingan sosial itu gampangnya kebiasaan kita ngebandingin diri kita dengan orang lain. Misalnya, lihat orang lebih cantik, lebih kaya, lebih sukses, langsung ngerasa diri kita itu kurang. Nah, sebenarnya itu wajar, tapi kalau kebablasan bisa bikin mental kita capek. Nah, kapan perbandingan sosial jadi merusak diri? Nah, kalau kita udah merasa minder, iri, ngerasa hidup kita jelek, terus mikir, kok aku nggak kayak dia ya? Nah, kita fokus sama kekurangan diri kita sendiri aja dulu. Nah, kalau sudah kayak gini, itu namanya perbandingan sosial yang merusak diri. Nah, hal-hal yang bikin kita gampang ngebandingin diri itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu media sosial. Kita lihat hidup orang yang kelihatan sempurna. Yang kedua, komentar orang. Tuh si A aja bisa, kenapa aku nggak bisa ya? Nah, habis itu yang ketiga, kurang percaya diri. Yang keempat,
lingkungan yang suka ngejek atau ngejatuhi, dan kita sering dibandingin dari kecil. Nah, semua ini kita makin gampang ngerasa hidup kita itu kurang. Nah, dampak buruknya apa sih? Kalau kebiasaan ini terus dibiarkan, hasilnya itu kita jadi minder, tidak puas sama diri sendiri, overthinking, cemas, dan gampang stres. Dan kita ngerasa orang lain tuh jauh lebih bagus daripada kita. Malah kita kehilangan jati diri kita karena sibuk mau jadi kayak orang lain. Nah, orang yang terkena cyberbullying juga bisa merasa hidup mereka gak ada harapan. Mereka bisa merasa kalau mereka tuh gak dihargai. Nah, kalau dalam kasus ekstrim, mereka yang terkena cyberbullying itu bisa sampai mengakhiri hidup mereka sendiri, kan? Itu bukan karena mereka lemah, tapi karena tekanan terus-menerus dari komentar-komentar dari haters dari media, sehingga mental mereka jadi terkuras dan akhirnya mengakhiri hidup mereka sendiri. Baik, selanjutnya adalah depresi dan anti sosial. Seperti yang kita tahu, anak-anak zaman sekarang, terutama Gen Z, sudah memakai HP untuk berkomunikasi, mau itu jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, hal ini bisa berdampak kepada Gen Z yang kini sudah jarang berkomunikasi secara langsung atau face to face. Hal ini mengakibatkan para Gen Z itu menjadi lebih antisosial dan mengurung dirinya. Dan ini juga bisa berakibat ke hikikomori, yaitu mengurung diri secara ekstrim.